berkolaborasi dengan Bapak Ibu terkait dengan namanya aksi nyata pada modul 3.2.A.9 yaitu identifikasi pemetaan aset sekolah dan pemanfaatannya untuk pengembangan program sekolah. Nah, bagi Bapak Ibu mungkin ada yang sudah mengenal apa saja aset sekolah, ada yang juga baru memahami apa saja aset sekolah seperti saya. Ternyata di saat saya mempelajari dan masa pendidikan sama CGP ini banyak hal-hal ilmu baru yang saya dapatkan tentang kekuatan-kekuatan dari aset sekolah seperti itu. Nah, mungkin langsung saja Bapak Ibu saya sedikit perkenalan. Jadi di sini saya memperkenalkan fasilitator saya yaitu Bapak Saifuddin SPD. Beliau ini yang membimbing saya secara pikon ya. Dan juga di sini ada pengajar praktik saya yang biasanya datang ke SMK 2 untuk melaksanakan pendampingan individu yaitu Bapak Ridwan. Nah, jadi dan untuk saya sendiri, insya Allah Bapak Ibu sudah sangat mengenal. Saya adalah Ibu Dirjota Firmandari dan saat ini saya sedang berada di pendidikan calon guru penggerak angkatan 8. Nah, jadi untuk apa sih aksi nyata ini? Pada intinya adalah mencapai pada tujuan pembelajaran khusus yaitu nantinya saya itu berkolaborasi. Jadi CGP mengidentifikasi secara kolaboratif dengan warga sekolah lainnya tentang aset kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah. Nah, nanti yang kita bahas ini adalah aset sekolah yang tadi seperti sempat saya ceritakan sedikit yaitu 7 modal utama di dalam meningkatkan sumber daya yang ada di sekolah. Next, sebelum kita masuk ke dalam aset, mungkin di sini saya akan memperkenalkan yaitu namanya ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari organisme biotik dan abiotik. Jadi kalau biotik ini yang hidup dan yang abiotik ini yang tidak hidup. Abiotik dengan biotik ini jika digabung itu adalah merupakan sumber daya yang ada di sekolah. Nah, jika dilihat lagi sumber daya yang ada di sekolah ini apa, yaitu aset. Nah, aset kita ini ada aset yang hidup, ada aset yang tidak seperti itu. Sini saya tampilkan bahwa apa saja sih aset yang hidup, yaitu biotik seperti kepala sekolah, guru murid, tenaga pendidikan, kepala sekolah, orang tua murid, masyarakat sekitar dan pemerintah, dinas terkait di kerjasama lebih maupun stakeholder terkait. Nah, lalu sumber daya sekolah yang tidak hidup apa? Yaitu keuangan, sarana prasarana dan lingkungan alam. Jadi nanti yang kita bahas ini adalah sumber daya sekolah yang berkaitan dengan yang namanya biotik dan abiotik. Nah, biotik dan abiotik ini nanti dikelompokkan menjadi 7 modal utama yang mendorong memanfaatkan pengefektifan sumber daya yang ada di sekolah guna pengembangan. Jadi di sini saya tampilkan bahwa jika nanti kita bicara abiotik dan biotik tentang ekosistem sekolah, maka di sini saya munculkan yaitu pendekatan berbasis aset atau kekuatan dengan memetakan 7 aset utama sebagai modal utama penggunaan sumber daya yang menjadi aset sekolah. Jadi 7 modal utama itu apa saja seperti yang ada di layar, yaitu ada modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama, budaya, modal fisik, modal lingkungan dan alam, dan modal finansial. Dari 7 modal yang ada ini, kembali lagi, yaitu ruang lingkup ekosistemnya ada yang hidup dan ada yang tidak hidup. Nah, dan dari 7 modal ini, nantinya juga dia akan saling berketerkaitan dan saling beririsan. Bisa saja, misal modal sosial itu bisa dimunculkan ternyata waktu di saat kita memetakan di modal politik juga termuncul kembali. Jadi nomor 1 sampai dengan nomor 7 itu bisa saling beririsan dan keterkaitan seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam identifikasi 7 aset modal
modal utama pada sekolah. Nah, ini yang pertama. Ini adalah modal manusia. Maksud dari modal manusia ini apa? Yaitu dimensi kualitatif dari sumber daya manusia seperti keahlian dan keterampilan yang akan mempengaruhi kemampuan produktif suatu ekosistem. Nah, karena di sini kita konsepnya adalah diskusi Bapak Ibu, jadi di saat saya menampilkan modal utama, modal manusia yang pertama ini, nantinya saya juga minta bantuan Bapak Ibu terkait dengan titik-titik yang saya berikan seperti di layar, karena jujur saja saya juga butuh bantuan Bapak Ibu untuk memetakannya seperti ini. Nah, apa sih maksud dari modal manusia ini? Yaitu bisa dilihat dari jenjang studinya, terus itu untuk guru-guru jurusan kan yang saya dengar itu sudah bisa menjadi asesor kompetensi. Nah, terus itu jumlah dari tenaga pendidik sekitar 66 orang, jumlah tenaga kependidikan 8 orang, jumlah tenaga penunjang 10 orang, total pegawai kita SMK Negeri 2 Jakarta Utara yaitu 84 orang. Nah, modal manusia ini adalah sebagai modal utama yang pada paling awal, bagaimana caranya kita memberdayakan sumber yang ada seperti ini. Nah, mungkin kita masuk ke diskusi Bapak Ibu, 7 kekuatan yang ada di sekolah. Jika tidak ada tambahan terkait dengan modal finansial, tadi sudah kita bahas ya Bapak Ibu, untuk 7 modal utama yang dapat meningkatkan sumber daya yang ada di sekolah guna pengembangan. Nah, tadi kita sudah berdiskusi untuk pemetaan 7 modal utama atau melakukan pendekatan berbasis aset kekuatan dengan memetakan 7 aset utama sebagai modal utama mengenali sumber daya yang menjadi aset sekolah. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dalam kegiatan diskusi ini. Luar biasa. Dan saran dari saya